Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta durian. Selamat datang di kebun kami, kebun Java Durian. Hari ini kami berada di kebun kami yang beberapa bulan lalu kita melakukan penanaman, tepatnya di bulan Desember 2024 ya. Nah, kurang lebih hari ini tanamannya sudah berumur 3 bulan setelah tanam ya. Dari bulan Desember, akhir Desember. Nah, sekarang sudah di awal April 2025. Kita akan mereview beberapa tanaman yang ada di kebun ini, khususnya yang baru ditanam kurang lebih 3 bulan. Nah, ini dominan di kebun ini adalah tanaman jenis musangking ya, dengan tinggi rata-rata 1,5 meter ya. Awal penanaman kita bisa mereview, ini adalah tanaman jenis musangking. Nah, ya, kita lihat kondisinya secara pertumbuhan sebenarnya normal, hanya saja di beberapa pohon yang diserang hama ya, khususnya hama kutu kebul. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kutu kebul. Nah, ini walaupun kita sudah melakukan penyemprotan secara normal, yaitu 2 minggu 1 kali menggunakan insektisida decis dan pupuk foliarnya kita gunakan Gandasil D. Untuk pupuk foliarnya kita campur antara Gandasil D, decis dan antrakol. Walaupun kita sudah melakukan penyemprotan secara rutin, tetap saja masih diserang hama. Nah, tindakan apa yang kita lakukan setelah penyemprotan itu, yaitu kita biasa cek kebun satu persatu atau pohon satu persatu, dan bila kita menemukan daun yang terserang hama, kita secara manual kita bersihkan seperti ini. Nah, kita buang. Karena ini hinggap ya, dia kalau nggak kita buang secara langsung nanti dia berkembang biak. Kita cek satu persatu daunnya apakah terserang hama atau tidak. Nah, ini yang seperti ini harus kita buang, karena terkadang kalau penyemprotannya tidak maksimal, kutu itu tidak hilang ya, dan tidak mati. Nah, setelah itu kita cek satu persatu sembari kita melihat kondisi pohon, apakah dalam kondisi sehat atau pertumbuhannya baik ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini jenis musangking. Ini umur 3 bulan setelah tanam ya. Kita lihat rubusnya. Nah, ini kalau kita nggak buang, nggak kita bersihkan, nanti dia lama-lama berkembang biak menjadi banyak ya. Alhasil nanti daunnya itu bintik-bintik. Nah, kita harus bersihkan manual ya. Kebetulan di kebun ini itu tanahnya tanah putih ya. Jadi kita pola nanamnya, ketika ketemu tanah putih kita lebarkan 1 meter kali 1 meter, kemudian kita ambil dari tanah sekitar, tanah yang ada di samping. Nah, kita untuk menutup tanah yang putih tadi, sehingga untuk awal penanaman yang dimasukkan ke dalam lubang tanam adalah tanah-tanah di sekitar. Nah, kita coba untuk melihat ke sebelah sini. Nah, ini jenis musangking juga. Kita lihat untuk perkembangannya normal ya. Kalau yang ini kurang lebih sekitar 2 meter tingginya, sekarang sudah 2 meter, tapi memang awal penanaman sudah tinggi ya, di atas 1,5 meter. Nah, kita lihat satu persatu daunnya. Nah, ini ada kutunya. Nah, dia itu hinggap di dalam daun muda ya.
mestinya kita bersihkan. Nah tuh harus kita bersihkan karena penyepraian mungkin kurang maksimal atau insektisida yang kita gunakan itu sudah kebal ya. Memang harusnya kita oplos dengan merek lain supaya kutu kebul ini bisa hilang ya. Nah ini efeknya itu seperti ini daunnya ya, hitam tuh, makanya harus kita bersihkan. Kalau penyemprotan tidak maksimal ya kita pembersihan secara manual. Kebetulan kita juga sedang melakukan pemotongan rumput karena rumput di sini sudah mulai tinggi. Kalau kita sudah lama tidak memotong rumput maka kondisinya kebun kita jadi seperti tidak diurus ya. Nah ini jenis musang king. Nah ini lagi marak-maraknya kutu kebul. Nah, kita lihat di sebelah sini, ini juga jenis musang king. Tingginya kurang lebih sekitar 2 meter kurang sedikit. Nah ini efek kalau terserang kutu kebul itu seperti ini. Nah nanti berbintik-bintik seperti ini, jadi daunnya itu tidak terlihat tidak sehat ya. Makanya kita harus mengantisipasi segera mungkin supaya kutu kebul ini tidak menyerang pohon yang lain. Di kebun ini kurang lebih ada sekitar, yang khususnya yang baru ada sekitar 23 pohon musang king dan sumasi. Tapi untuk jenis sumasinya itu lebih sedikit. Nah ini ada kita ada menemukan ulat ya. Nah ini, ulat seperti ini harus kita bersihkan. Nah ini jadi memang kita harus mengontrol pohon satu persatu supaya kita bisa memastikan bahwa hama yang menyerang itu bisa dikendalikan. Nah ini kalau yang ini daunnya agak kurang sehat ya, agak sedikit menguning. Kita cek tanahnya. Untuk pertanahannya sebenarnya masih tergolong bagus ya. Ini masih bawahan dari planter bag. Nanti kita akan tambahkan beberapa pupuk. Untuk proses penyemprotan sendiri kita gunakan pupuk foliar dengan periode 2 minggu 1 kali ya. Nah ini terus kita gunakan juga pupuk tanahnya, itu kita gunakan NPK 1616 plus karate plus boroni. Nah ini daunnya agak kurang sehat ini ya, jadi hijaunya enggak hijau pekat ya. Ini mungkin kemarin sempat tinggi ya, akarnya itu tertimbun, jadi ini masih bawaan dari planter bag. Nanti akan kita bersihkan seperti ini sehingga akarnya itu mendapatkan oksigen yang cukup ya, tidak tertimbun. Nanti kita beri pupuk kompos. Ini juga jenis musang king.
Nah, ini kondisinya rubus ya. Bagaimana kita menentukan bahwa kondisi tanahnya bagus? Yaitu biasanya kita memastikan kalau di bawah pohonnya itu tumbuh tanaman-tanaman dengan daun warna hijau, maka kita memastikan bahwa kondisi ini itu pH tanahnya bagus sehingga nutrisi bisa diserap oleh pohon. Nah, ini indikator kita bahwa tanah kita bagus adalah bawahnya itu banyak tanaman-tanaman atau ini sebenarnya bukan tanaman ini ya, cuman sebagai indikator aja. Nanti kita akan bersihkan. Ini indikator kalau tanahnya itu bagus. Biasanya kondisi pH-nya bagus sehingga kondisi pohon pun bisa menyerap nutrisi dengan baik. Nah, ini ya. Nah, untuk yang di bawah sebelah sana, yang di bawah adalah pohon yang berumur 2 tahun 3 bulan ya. Ini 1, 2, 3, kemudian ada 4, 5, 6, di bawah sana juga masih ada. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.